Kanal Desa TV, Arika Center menggelar diskusi virtual dalam kemasan jagongan kekinian. Implementasi budaya dasar menjadi topik utama dalam perbincangan. Hadir dalam jagongan tersebut 4 pegiat sosial budaya, yaitu Ari Kuswanto sebagai owner Arika Center, Jolesta sebagai pegiat media massa Klaten, Tito Triatmoko sebagai analis politik, dan Ika Midaul Haq sebagai pegiat literasi Klaten. Mari kita simak jagongan virtual berikut ini. Jadi begini, di dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita kan banyak menjumpai hal-hal yang sangat kental dengan budaya, baik di keluarga, masyarakat, maupun di situasi apapun. Contoh kecil di dalam kalangan keluarga, budaya yang sangat kita rasakan adalah akhir-akhir ini bagaimana caranya saling menghormati antara yang lebih muda ke yang lebih tua, misalnya seperti itu. Tuh. Jadi adik karo Mbak Yuni atau Mas ini kadang-kadang sok jangkar, Nah, ada lagi kita menjumpai di satu keluarga lagi karo bapake arep ibu ora basa gitu loh. Nah, ini yang Mas Bro. Kadang kita Mas, prihatin itu loh. Betul. Jadi manakala ada orang luar dari keluarga itu punya satu pemikiran non sewu karo wong tua ora basa jangkar, kesopanannya ndak ada. Lah ini Mas Ari gimana ini? Ya. Terima kasih Mas Lesta ya. Memang begitulah ya. Jadi kondite alam, kondite tata laksana kehidupan sekarang sebagai individu yang kita bermasyarakat memang yang terjadi seperti itu. Itu dalam konteks budaya Jawa memang kita mengalami penggerusan nilai-nilai. Jadi itu kan termasuk attitude ataupun sikap. Ya, jadi sikap yang baik, attitude seperti itu kan sebenarnya dimulai dari konsep moralitas. Nah, jadi konsep moralitas ini sebagai pendasaran harus dibangun. Nah, kemudian dasar konsep moralitas manusia ataupun individu kaitannya dengan tata laksana kehidupan sehari-hari itu memang harus kemudian belajar, harus bagaimana ini ditata ulang. Maka perlunya adalah bagaimana kita memberikan pendidikan kebudayaan. Nah, ini jadi dari satu variabel tadi Mas Jolesta katakan unggah-ungguh toto kromo, ini berawal dari mana? Nah, ini sekarang kita mulai. Persoalannya apa? Ini kita memasuki pada zaman globalisasi, tetapi kebudayaan Indonesia Nusantara, khususnya Jawa, kita bangsa Jawa, nilai-nilai itu sudah tergerus. Nah, maka kondite saat ini adalah bagaimana kita merefleksikan kembali, merestorasi kembali, menata ulang kembali konsep-konsep kebudayaan itu di dalam tata laksana kehidupan kita sehari-hari. Makanya, nah ini saya singgung juga, selamat kepada Partai PDI Perjuangan yang kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-48 dengan tagarnya Indonesia yang berkepribadian dengan berkebudayaan. Nah, ini salah satu trisaktinya Bung Karno, berdaulat di bidang politik, kemudian mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dengan berkebudayaan. Ini Mas Lesta, Pak Tito, dan juga Mbak Ika, ini yang perlu menjadikan fondasi. Nah, nanti Mas Lesta terkait dengan unggah-ungguh, toto kromo, dan sebagainya, itu kan variabel dari tata laksana kultur bangsa Jawa. Nah, nanti akan saya bedah selanjutnya secara komprehensif budaya pada konteks
pendasaran sebagai nilai-nilai fondasi itu nanti akan diaplikasikan sebagai apa. Ini yang dinamakan strategi kebudayaan. Jadi macam Kuncoro Ningrat, ini Bapak budayawan Indonesia, Bapak beliau Selo Sumarjan, kemudian ada antropolog dari Belanda, Jivan Pursen. Itu bahasanya tata laksana kehidupan ini harus distrategikan. Makanya forum ARIKS Center ini strategi kebudayaan dan kita jabarkan dalam aplikasi literasi yang rasional dan fiksi. Nah, nanti apa saja pendalaman ini nanti akan saya jabarkan di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Ari. Iya. Ya, sebagai dari ARIKS Center ya. Iya. Oke. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa memang saat ini budaya ini semakin tergerus, tadi kalau saya boleh menggarisbawahi semacam itu. Jadi macam ini. Oke, kalau dari Mbak Ika ini sebagai penggiat pendidikan ya, Iya. jadi menurut Mbak Ika sendiri seperti apa budaya yang terjadi sekarang ini? Tadi saya ambil contoh di kalangan warga dulu, melihat fenomena seperti ini, menurut Mbak Ika seperti apa? Iya. Jadi semacam apa ya, kebudayaan itu sendiri sekarang itu untuk pendidikan di ranah keluarga itu sekarang sudah mengalami degradasi, artinya penurunan peran orang tua yang sangat drastis ya. Sekarang orang tua itu cenderung lebih mempercayakan pendidikan anak itu pada lembaga formal. Munculnya sekolah-sekolah full day. Saya tidak mendiskreditkan sekolah-sekolah full day ya. Full day. Full day. Sekolah penuh nanti Iya, aman. sekolah-sekolah penuh sampai siang itu, coba kita perhatikan outputnya. Nah, dari segi output kita runut ke belakang tentang kurikulumnya gitu. Jadi pendidikan itu juga merupakan ini ya, faktor penting, penyebab penting dari bergesernya aturan-aturan formal yang dulu diwariskan para pendahulu kita tentang bagaimana adab dengan orang tua, adab dengan teman sebaya, adab dengan teman yang lebih tua, itu kan sekarang memang sudah bergeser telak gitu ya. Nah itu ya, pendidikan formal tetap mempunyai peran gitu di situ. Peran bagaimana sekarang itu kan orang tua cenderung lebih mengejar kapital nih, daripada mengejar bagaimana masa depan anak-anak itu, agar anak-anak itu tetap terjaga dan berbudaya seperti itu. Saya tidak mendiskreditkan sekolah-sekolah tertentu yang sehari penuh, itu tidak. Cuma memang kalau kita melihat, kita riset lah ke sekolah-sekolah berbasis yang full day itu, kita lihat kurikulumnya itu memang sangat sedikit sekali tentang yang menempatkan budaya itu dalam presentasi yang sangat sedikit gitu. Itu hanya aspek kognitif saja yang dikejar gitu. Jadi untuk emosi, untuk pendidikan moralitas itu sudah agak bergeser Ya, itu. aspek afektifnya Iya. itu berarti ya. Iya. Jadi mau Mengejar Jine. nilai bagaimana Nilainya iso bahasa gitu ya. saiki cah cilik-cilik belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman. Tapi bukannya itu Mbak Ika, tuntutan zaman begitu? Tuntutan zaman ya kita ya itu masalahnya, kita sekarang tuh lebih sembunyi ke jargon itu tuh. Aha. Nah, Ya. zaman yang bagaimana gitu. Kita itu sebenarnya untuk zaman itu nggak perlu kita nggak harus sama gitu, kita nggak harus mengejar. Artinya gini, generasi kita itu
cukup nggak perlu sampai menyamai. Kita harus punya identitas, intinya itu nggak perlu menyamai yang harus menguasai bahasa asing dan sebagainya, sementara norma-norma yang fundamental saja kita sudah meninggalkan seperti itu. Ya itu tadi semacam degradasi moral kan. Bagaimana cara menghormati orang tua. Sekarang manggil orang tua aja bro gitu. Mas bro, dan itu sudah lazim sekali di jaluk duit mesti jodet bu, jodet pak gitu kan. Iya. Nah itu kan itu sebenarnya kalau buat saya sendiri miris gitu. Untuk suami istri manggil suaminya juga kowe gitu, kamu dan sebagainya, itu juga untuk pendidikan, dari segi pendidikan sendiri. Oke, terima kasih Mbak Ika sebagai penggiat di bidang pendidikan. Tadi sudah banyak panjang lebar teman-teman disampaikan Mbak Ika dari versi pendidikan ya. Jadi memang budaya sendiri itu memang harus dijaga. Kemudian bagaimana caranya masuk ke dalam pendidikan itu biar benar-benar efektif kan, begitu Mbak Ika tadi ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi orang tua menitipkan atau menyekolahkan anak itu tidak sekedar dan untuk biji HP kan gitu Mbak Ika ya. Nah, tadi harus memang benar-benar menjaga dan melestarikan norma budaya yang ada, sopan santun dan sebagainya kayak begitu. Oke, terima kasih. Untuk Pak Tito nih sebagai salah satu penggiat budaya di masyarakat, melihat perkembangan yang ada Pak Tito. Jadi tadi kita singgung di awal bahwa di dalam keluarga itu sekarang ini kan kita mensewu ya, kadang menjumpai Pak anak karo wong tua iki nyeluke ya sak geleme kan gitu Pak. Iya. Nah, itu anak karo wong tua durung antar saudara nih. Kudune sing adik ki nyeluk kakange ya Mas Mbak kan itu, kadang-kadang itu juga lepas. Nah, ini mumpung kita bisa ngobrol bareng nih Pak Tito. Untuk pendapatnya Pak Tito seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kita berawal dari istilah budaya. Budaya itu pada waktu itu memang sedikit saya mengetahui dari literasi ya, dari literatur, bahwa sebelum masyarakat beradab itu kan liar. Ya. Terus setelah liar dia kan juga tidak bisa mempertahankan diri. Pada waktu zaman pra peradaban. Terus akhirnya manusia supaya beradaptasi, supaya kita juga tidak perang atau saling membunuh lah, akhirnya ada suatu tokoh di situ dalam perkumpulan itu untuk membenahi. Saya kira latar belakang manusia seperti itu dari sebelum beradab. Nah, beradab ini adalah budaya. Menurut saya budidaya manusia supaya bertahan hidup. Bagaimana kita bisa mempertahankan makan kita, karena satu hal yang namanya manusia itu satu mempertahankan diri, berkembang biak, berkelompok, bersosialisasi, itu makhluk hidup. Makanya kita sebelum masih berkelompok akan menjadi satu, jadi perserikatan, perkumpulan, jadi desa pada waktu itu, berkoloni. Dan di situ di satu desa juga ada budaya piye to iki, digawe piye kelompok kita. Neng dari manusia karena punya akal pikir, rasa, bagaimana kita berkembang menguasai itu sifat dasar juga. Akhirnya berkembang seperti ini, ada budaya penjajah, koloni lah itu. Itu memang watak dasar manusia. Kalau sudah berkembang ingin menguasai apapun, akan menguasai kelompok sana yang sudah punya budaya, kebudayaan, supaya mengikuti budaya kita, kan itu biar menjadi besar. Nah ini kalau bagi saya kita fokuskan ke Klaten aja dulu. Klaten ya. Kemarin kita bicara bagaimana identitas Klaten. Klaten bisa punya identitas tergantung masyarakat Klaten.
Itu dimulai dari keluarga dulu. Iya, Dari itu luar negeri karena dulu, ya? pada waktu itu kami juga saya dididik sama orang tua itu bosok. Ya. Itu Betul. saling menghargai. Otak tidak perlu. Pada waktu itu, kue pinter ben ora ben ning dididik di sekolah untuk dididik budi pekerti. Itu karena orang tua pada waktu itu kan ya juga sibuk mencari makan. Itu tanggung jawab alamiah. Iya. Golek penghidupan. Iya, penghidupan untuk anaknya biar hidup. Juga biar berbudidaya. Setelah saya openi, tak didik, tak sekolah besok ben iso kaya dadi bapak ataupun dadi ibu. Lah itu dari awal sudah terdidik itu. Jadi pada waktu itu masyarakat Jawa itu udah seperti sekarang. Sekarang wah, anak engineer ranking pinten, ranking pinten. Sekolah Bicaranya mandiri. sudah ini bahwa yang namanya di dunia kehidupan tidak cuma otak, Iya. tidak cuma tak tapi rasa. Makanya akal budi, budidaya. Lah ini yang namanya pola pikir yang sudah terkristal menjadi urip umpama mangan yo enak sing dipangan itu apa, bekerja enak yang kita kerjakan apa. Jadi tidak sekarang sebetulnya saya petani saya pengen tadi lurah. Itu sebetulnya sudah pengurusan budaya. Sebetulnya kita Tapi masih tidak ada salahnya Pak ya. Mau petani pengen jadi lurah terus jadi enggak? sekarang kan semua kalau kita belajar budaya saya kira terukur. Terukur. Iya. Kita bisa mengetahui semampu apa saya. Oke. Berhubung penggerusan budaya ini bisa dikatakan karena sekarang saya kira ya apa yang dikatakan Pak Ari sudah ada penggerusan. Bahwa sekarang kalau kita sudah berkatakan berhasil sebagai manusia itu ekonomi jabatan. Itu sudah seperti itu. Jadi masyarakat sekarang berlomba. Satu, biar supaya jadi pegawai negeri. Harapan ibu bapak punya anak itu. Tapi kalau kita sudah mengetahui budaya, manusia itu tetap bisa makan. Selama dididik. Makanya suatu contoh, saya dengar orang-orang autis itu dididik mandiri. Didikan yang satu dasar supaya bisa mandiri. Nyatanya ya iso. Kalau sudah mandiri dia butuh makan, dia biarpun dia tidak bisa bekerja, dia tetap cari makan. Kalau dididik etika sih saya kira orang-orang autis, orang kekurangan itu kan ya tidak sampai sejauh itu. Akhirnya yang penting dia mempertahankan diri biar itu nanti di sana ada makan, entah itu milik siapa diambil untuk makan. Itu suatu contoh dasar bahwa makhluk itu tetap setara budidaya. Cuman budidaya itu setelah dikelompokkan, dikristalisasi dalam suatu wilayah menjadi kultur ataupun budaya. Tradisi. Itu piye to carane masyarakat iki seneng. Kita berani setelah mau panen, bagaimana mengucapkan terima kasih pada bumi. Biar itu bukan nyuwun sewu, bukan mistik, bukan apapun, tapi rasa ini kan harus tumbuh. Iya. Ya nanti kita diberi subsidi pupuk, ya kita terima kasih pada pemerintah. Kita upeti. Nah itu aja. Dulu seperti itu. Apa ini? Ucapan terima kasih kepada. Lah berhubung pada waktu itu tradisi. Oh, tadi saya tanam bisa subur, bisa menghasilkan makan. Kita terima kasih kepada bumi. Ada istilah wiwit, kenduran bersih desa. Itu bentuk upaya bertahan budidaya supaya sok ya seperti ini. Lah ini loh, sebetulnya bukan ranahnya kita, maaf, bukan urusan keyakinan apa, tapi itu sesuatu yang dijalani, diyakini bahwa itu akan bisa mempertahankan masyarakat. Kalau budaya kultur kan masyarakat, tapi secara pribadi juga include. Karena masyarakat itu berbudaya seperti itu, akhirnya setiap keluarga, setiap insan tetap berbudaya. Nah, untuk menanggapi peradaban itu kita masuk ranah globalisasi. Lah tergantung kita. Lah iki arep ngopo iki? Kalau kita terhanyut, kalau tidak terhanyut dikatakan kolot. Nah, apakah budidaya manusia untuk mempertahankan diri, untuk memberikan kebahagiaan terhadap diri pribadi dan keluarga dan anak-anaknya dan sosial masyarakat, apa itu salah?
Kan gitu. Tidak harus kita ditekankan harus seperti kalau tidak seperti Anda tidak akan bisa makan kan ya tidak. Pada dasarnya kita diciptakan sudah diberi fasilitas. Tergantung budidaya kita. Tergantung kita tuh punya angan-angan terukur. Kan gitu. Ya. Kalau saya petani ya udah kita bercocok tanam. Bagaimana budidaya kita seandainya sekarang pari rapayu ya nandur melon. Kan gitu. Ini bentuk budidaya. Iya. Kan gitu. Jadi kalau cuma dari segi budidaya bukan hal yang kita tinggalkan, bukan. Karena itu dulu kan sudah berbentuk kelompok, itu sebuah peninggalan. Itu sejarah. Wayang ataupun tari itu kan sejarah budidayanya orang dulu. Nah, kalau orang sekarang biar masyarakat mau mengikuti ya kita bagaimana otak kita bersama-sama menstrategikan umpama wayangi digawe model sekarang Arab kepiye udah itu. Tapi maaf juga yang anak-anak sekarang kalau nonton wayang ya ndak mampu. Kalau kita memaksakan diri kudu seneng karo budaya kan ya ndak iso karena zaman ini zaman. Berarti harus dikemas sedemikian rupa agar bisa diterima oleh masa sekarang, Mas. Betul. Nah, itu tergantung penguasa. Tapi kalau kaitannya dengan non sewu unggah-ungguh tadi yang kita obrolin di depan, neng keluarga harusnya, menurut saya Bapak ya, menurut saya harusnya nek nyeluk bapak karo ibu iki ya sing sopan, artinya yang boso nek dhewe karo kakange karo Mbak Yune ya apa mestine kan begitu. Nah, melihat seperti ini Pak, apakah kita juga harus non sewu bahasanya tadi apa ya? Mengikuti zaman, gandeng saiki iki nyeluke akrab karo sapa wae bro ya bapake bro, njaluk duite ya itu. Itu bagaimana, Pak? Ini gini, Mas. Itu memang saya bisa dikatakan bahwa sebuah kultur itu harus dilakukan bersama-sama sebuah kelompok. Ya. Jenengan mendidik anak jenengan boso nggih. Tapi anake koncone jenengan, koncone anake tidak boso. Itu saja juga sulit kita. Sekolah, lingkungan Di sekolah juga seperti itu harus disatukan bahwa Indonesia bersatu, kesatuan harus satu bahasa. Lah ini sing jadi kearifan lokal. Lah ini tergantung kebijakan pemangku. Kalau kita bergerak di masalah budaya nyuwun sewu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat harus selaras. Itu. Kalau kita didik kudu basa ndelalah ning sana, koncone anake jenengan karo bapake ngene-ngene. Loh, kok seperti tidak populer. Ini kalau dilakukan bersama-sama, saya kira sedikit banyak bisa. Seperti nyuwun sewu pendidikan sekarang nyuwun sewu ya cobalah guru-guru ngaji TPA. Akhirnya kan kelompok anak-anak di situ di suatu kampung, di suatu RT dididik. Tapi yang saya kon basa kok koncoku kae ra basa sulit. Saya pernah mengalami, Mas. Saya dulu muni asu aja pun sini pokok. Saya anak tentara. Di Jawa di Ciweli. Padahal saya enggak tahu asu itu apa. Apa itu miso saya enggak tahu, tak bisa diajar. Saiki nek medsos ora gur kuwi tok. Ora gur guguk lho. Ya ini juga budidaya juga cara berinteraksi, cara berkomunikasi, biarpun itu lewat mensos, lewat apa itu surat itu kan juga ada etikanya. Kalau ini Pak, terkait dengan ranah pendidikan ya, jenengan tadi menyinggung tentang penggerusan budaya gitu. Sementara jenengan tadi juga mengatakan bahwa budaya itu bagaimana manusia itu mempertahankan diri agar kelangsungan hidupnya, hidup sosialnya itu berlanjut gitu. Nah, untuk pendidikan sendiri kan kita semakin kesini semakin mengenal tentang pendidikan yang full day itu tadi ya. Bagaimana orang tua menitipkan anak full sekaligus pengajarannya gitu. Jadi ada perpindahan budaya juga yang kemudian yang seharusnya itu peran orang tua tapi dipegang langsung oleh peran guru gitu. Nah, ini menurut jenengan ini sebuah penggerusan budaya atau juga sebagai produk budaya itu sendiri gitu loh.
atau apalah kebutuhan ya? Saya kira kalau bedah seperti itu kita masalah pendidikan mau tidak yang koperketan kan tetap negara. Gitu. Negara lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dulu seperti itu. Sebentar. Ya betul, negara. Soalnya kemarin saya tuh habis berdebat dengan para itu dari Balai Bahasa Jakarta itu waktu di MTS Klaten itu saya sempat berdebat gitu ya. Jadi bagaimana memang itu negara sangat berperan. Ternyata memang Balai Bahasa itu kadang mempunyai misi untuk membahasa Indonesia kan semuanya, termasuk seperti identitas sekolah. Nama sekolah itu nggak boleh pakai bahasa Inggris. Jadi kayak rumah kepala sekolah nggak boleh pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Bagaimana kita membiasakan diri memanggil ayah dan ibu, bukan bopo, bukan ibu, bukan. Nah, pokoknya di rumah itu juga harus dibiasakan dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, ini kan berbenturan dengan prinsip saya gitu. Sebetulnya gini Mbak, karena ini kan masalah pendidikan juga sudah negara sistemnya sudah otonomi. Ya. Ini tergantung pemangku jabatan. Kalau di Klaten atau di Solo itu tergantung bupati. Bagaimana mengemas pendidikan, kearifan lokal itu memang wajib. Kalau nanti tidak ke arah itu, bagaimana masyarakat seperti pegiat budaya supaya Klaten punya identitas? Nonsen. Klaten cuma sejarah zaman semono eneng ini. Cuma itu identitasnya bahwa mau rebutan. Oh Klaten ini ada desa yang paling tua. Cuma itu. Tapi manfaat sebagai masyarakat Klaten apa? Tapi kalau kita berpikir budaya, ayo runut aja. Kebudayaan kita sudah mengakui bahwa saya hidup di Klaten juga sebetulnya beretika. Makanya Glembok Solo itu istilah yang Solo itu memang wongnya halus ngapusi nyun sewu maaf itu istilah lapangan ya, di pulas jalanan. Tapi Klaten sebetulnya enggak gitu. Klaten itu bisa dikatakan dijempol loh Pak, masyarakat Klaten itu. Dari gento ya peng-pengan, karena konsisten sebetulnya. Tapi setelah dekade ini, setelah mungkin karena apa ini? Karena penggerusan lah istilahnya, penggerusan budaya itu masyarakat itu dulu yang nanya budaya itu sing dinutkan keraton. Iya. Oh, carane tetak kaya keraton, carane wong rabi mantenan kaya keraton, itu sing dinut masyarakat. Iya. Angger-angger. Angger-angger keraton yang ini dilarang, masyarakat tidak dilarang. Kan gitu. Oh, yang Maulud Nabi ada, ini akhirnya masyarakat juga mengikuti. Nah ini, kita kan juga sebetulnya budaya itu tidak menentang penguasa. Karena budaya itu sedikit banyak tercipta juga oleh penguasa, kan gitu. Jadi kalau kita sebagai masyarakat akan bergerak supaya gini, nyuwun sewu, kalau kita tidak linear dengan pemerintahan sekarang, ya nyuwun sewu. Kita seperti pendidikan Mbak Ikan ya. Sekarang filosofi pendidikan. Dulu tuh guru bertanggung jawab untuk mendidik si anak baik. Yang pinter otak Mbak. Tapi baik perilaku baik. Itu orang tua sudah terima kasih. Anakku dididik baik. Tapi sekarang orientasinya seperti itu. Bahwa negara atau bangsa yang bodoh akan tertinggal. Ya. Itu karena prinsipnya seperti itu. Tertinggal di mana kan kita juga begitu. Karena satu kita yakin bahwa Indonesia punya sumber daya seperti apapun ini, sumber daya manusia sebetulnya mampu. Ya, ada kata tertinggal karena memang ada kiblat yang coba kita tutupi gitu, kita ikuti. Satu lagi ini, kita bicara budaya Klaten, budaya Indonesia, budaya Solo lah, kena apa nyuwun satu kearifan lokal. Kalau kita bicara kearifan lokal, bahwa satu ini yang saya kritisi nyuwun sewu, kepala desa Karangan yang penting WNI. Jadi seandainya wong Jakarta yang belum tahu masyarakat Karangan seperti apa, akhirnya dia bisa. Karena, nah inilah penguasa.
Ya, yang penguasa memang konsen terhadap kepribadian Timur Indonesia mau dipertahankan ya ini lewat konstitusi, Mas. Harus itu. Kalau kita cuma gini-gini ya udah uripa nganggo budaya kono, uripa nganggo anu kono. Ini Sakarepmu. sakarepmu. Iya. Itu fakta seperti itu. Kita juga tidak akan membantah ke pendidikan. Itu kebutuhan Mbak sisa nitipke anak. Sisi anakku ben pinter itu lah, ini kan kehidupan praktis Mas, taktis kan gitu. Saya kira itu. Oke, ini semakin menarik. Jadi tadi kita awalnya openingnya adalah membahas tentang budaya yang berada di kalangan Keluarga. kecil ya, Iya. keluarga. Ini semakin melebar menjadi apa budaya yang tadi saya menerima atau mengartikan bahasanya Pak Tito ini sudah bangsa ya. Budaya bangsa. Sudah bangsa, artinya sudah melebar sangat besar. Kembali lagi ke topik opening awal bahwa kita mencoba membenahi atau mencoba mengupas budaya di lingkup kecil yaitu keluarga, di mana kita meyakini bahwa satu bangsa yang besar itu tidak akan bisa lepas dari sebuah keluarga kecil, kan begitu ya. Nah, artinya di dalam kalangan keluarga itu nek apik insya Allah ya bangsane negarane luwih apik kan begitu. Nah, untuk session berikutnya ini Mas Ari sebagai pendiri KS Center ini, saya pengen mendengarkan wejangannya, wejangan itu. Jadi menurut Mas Ari nih, apa yang disampaikan Pak Tito tadi sedikit banyak tentu sangat berhubungan dengan topik opening kita tentang budaya dalam keluarga itu sendiri kan. Nah, menurut Mas Ari ini ke depan bagaimana sih kita mensikapi hal ini agar nantinya tidak hanya di dalam keluarga saja, ruang lingkup keluarga saja, budaya ini benar-benar kemudian menjadi satu fondasi yang kuat di bangsa kita gitu Mas, di masyarakat. Moga Mas Ari. Ya, jadi begini, kalau kita sudah berbicara panjang lebar mengenai bagaimana tata kelola kita di bidang pendidikan, tadi disinggung sudah menyangkut pertanian, sudah menyangkut konstitusi, berarti ini kan sudah mengenai tata kelola berorganisasi atau bernegara. Nah, sebelum ke situ, ini nanti biar pemirsa juga tahu, dan saya percaya pasti pemirsa juga sudah cerdas. Tapi perlu ya, secara dasar saja. Apa sih arti budaya? Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya atau budia yang berarti akal atau pikiran. Nah, itu budaya. Berarti manusia ini punya akal atau pikiran. Walaupun secara alamiah kita ini makhluk hidup. Lah saiki bedane apa menungso karo kewan? Podo-podo makhluk hidupe. Secara alamiah kuwi duwe kita, duwe watak sing apa kudu mempertahanke awake dhewe iki, uripe awake iki, ya menungso ya kewan. Iku alamiah ya. Tetapi kemudian karena merupakan nas, ketetapan dari Allah, kalau kita sebagai bangsa yang meyakini sebagai agama, sebagai landasan kita, berarti awake dhewe diwenehi akal ya kuwi pikiran. Yen menungso ora ndek pikiran ya jenenge apa kuwi? Lah kan begitu. Anek pitik, wedhus, sapi, lan sak piturute kan tidak punya akal dan pikiran. Kita punya. Lah, maka ketika punya akal dan punya pikiran, kita itu diberi kemampuan keilmuan, yaitu keilmuan secara alami. Nah, ini kemampuan dasar alami dan kemampuan sosial. Jadi science alami, natural science, sama behavior humanity social. Nah, ini keilmuan dasar manusia. Nah, setelah tahu arti kata
budaya, budia, pikiran, akal. Budaya itu apa? Budaya itu adalah cara hidup. Nah, jadi tata laksana hidup yang berkembang di dalam masyarakat itu merupakan cara hidup yang akan diwariskan. Jadi merupakan pewarisan dari generasi ke generasi. Nah, jadi cara hidup yang berkembang yang kemudian diwariskan itu dinamakan budaya. Mulai dijenenge oh budayane bangsa Jawa kepiye, budayane Eropa kepiye, budayane Timur Tengah piye. Berarti ada pewarisan. Kemudian menjadi kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, ide maupun tindakan dari keseluruhan hasil karya cipta manusia. Cipta, jroning cipta, rasa, karsa. Karsa niku kehendak. Dadi sak kabehe pikiran, ide, angen-angen, fiksi. Nah, itu merupakan sesuatu gagasan dan menjadi hasil-hasil tindakan yang selanjutnya menjadi wujud daripada budaya itu. Nah, ini digunakan untuk menjalankan tata kelola hidup. Nek wis hidup kemudian kita bersama-sama membangun kehidupan. Nek wis kehidupan membangun peradaban. Terus dong golek duit zamane saiki dadi penghidupan iki sing marai repot nek wis tekan urusan penghidupan. Karena watake menungso ya ki mau sing iki kepengen menguasai, pengen berkoloni, berkelompok. Itu memang wis dadi watake menungso. Ning gandeng awake duwe etika, punya attitude, punya peradaban yang beradab. Nah, ben kabeh mau selaras, seimbang, harmonis. Agar dunia ini hamemayu hayuning bawana. Tegese ya kabeh hamemayu hayuning jiwa, raga lan lingkungan. Ngoten niku Mas Lesnya. Nggih. Terus ini sistem pendidikan sekarang Iya. itu juga merupakan hasil budidaya manusia modern. Iya. Begitu. Hasil Budidaya manusia modern. ya mestinya begitu. Ya. Nah, Meskipun itu seperti kata Pak Tito tadi ada penggerusan budaya itu tadi. Nah, itu juga termasuk hasil budaya bukan? Itu. Jadi kalau saya menangkap gini sih, Nah. Mbak Ika ya, yang dimaksud dalam kalimat penggerusan budaya itu mungkin begini. Penangkapan saya loh ya, kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Dulu, contoh kecil seperti ini. Dulu, setiap murid pagi hari salim bu guru, ya. Akhirnya. Kemudian dulu juga setiap kali ada guru yang sewu bawa sepeda, nggak pakai sepeda nih, gitu kan. Kemudian nyangking tasnya. Nah, sekarang ini guru sudah tidak pakai sepeda, tapi pakai motor, pakai mobil. Murid tidak mungkin lagi dong bawain mobil atau sepeda motor. Dulu pakai tas jinjing, sekarang pakainya koper lebih besar kayak gitu kan. Nah, artinya ini mungkin yang saya tangkap sebagai salah satu bentuk penggerusan budaya ya. Tetapi nilai budaya itu sendiri selama dikemas dengan non sewu lebih santun bahasanya kan, itu fine saja. Artinya Pak guru atau bu guru yang turun dari mobil disehelo oleh muridnya, sehelo bahasanya kan. Itu mungkin penggerusan budayanya lebih dimodernisasi kalau menurut bahasa saya. Seperti saya nangkapnya seperti itu saja. Atau diadministrasi. Ya, gitu. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Itu menurut saya gitu. Kalau menurut saya ya lebih cenderung ke degradasi itu tadi. Jadi penurunan. Ya. Penggerusan itu kan berarti semacam kata aktif itu. Ada pihak-pihak yang coba menggerus. Gitu, gerus kan? berarti hilang ya. Nah, ada yang memang sengaja. Sekolah 10 dari pitu. Memang ada yang sengaja menurunkan gitu. Gitu. Ya. Kayak tadi nek dulu itu setiap aktif orang tua nyuklul nyinau anake, nuturi anake, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus sopan dan sebagainya. Itu masih saya dulu masih begitu. Nah, sekarang saya ke anak saya saja ya kadang sempat kadang enggak seperti itu. Nah, itu memang ada
aktor atau pelaku-pelaku yang memang mencoba menggeser itu gitu loh. Saya kira Seperti gini, itu. Mbak. Ya. Untuk kita pendidikan ya. Ya. Saya juga kecil di Jawa, kecil di Klaten, kecil di desa. Dulu ya, ini karena kita bicara kultur dulu, karena kok sampai sekarang zaman era sekarang kok seperti ini kan kita bicaranya seperti itu kan ada pembeda. Dulu yang namanya satu desa yang PNS dulu kan cuma guru. Pada waktu itu yang setiap desa kan mesti ada SD, Mas. SD ya. Lah itu kan sing pegawai negeri istilahnya dulu kita belum ngerti yang Pak Guru itu pegawai negeri, kita ning sing penting itu pegawai pemerintah. Di situ dihormati. Di lingkungan masyarakat dihormat eneng apapun taren Pak Guru itu dulu. Karena dulu itu Pak Guru itu yang carane wong Jawa digugulan ditiru lah, itu menempatkan filosofinya seperti itu. Jadi dulu guru hebat bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat diserahkan pada Pak Guru. Mang didik etika budi pekerti. Itu. Kalau masalah otak nanti besok karena dasar-dasar ilmu dasar pendidikan etika harus ditanyakan lebih awal. Kan gitu. Tapi sekarang nyuwun sewu, apakah pendidik sekarang juga ada istilah isoh digugu karo ditiru? Lah ini tanda kutip. Rekrutmen guru karena itu sebagai pendidik juga mendidik etika, mendidik budi pekerti, bukan cuma otak yang kita asah. Itu. Jadi akhirnya jadi budaya jadi sini sama sini. Harus menyatu jadi bijak. Itu. Jadi ilmu itu harus bijak. Itu. Teori juga harus bijak. Kalau teori ini benar, kita nyuwun sewu vaksin ini kudu iso ngatasi virus Covid, tapi dampaknya seperti ini. Lah, inilah ilmu harus bijak. Teori juga harus bijak. Makanya ada budidaya, ada budaya. Kalau cuma sing diajar seperti ini tak otak itu hebat memang. Tapi nanti masyarakat hancur. Oke, maju. Ya, seperti Indonesia maju bisa gini, tapi masyarakat apa maju masyarakat? Ya, itu tidak. kondisi sekarang. Tidak, masyarakat itu tidak maju, tapi secara teknologi ilmu pengetahuan boleh maju. Itu. Ya, makanya sekarang posisikan dulu sebagai guru itu digugu karo ditiru, berarti dia mendidik kok. Sebagai guru besar juga harus seperti itu. Tapi sekarang guru besar ya ning sing ngono, kita di media ya di televisi podo-podo guru besar ayal-ayalan. Artinya ketokohan. Berarti dia sudah tidak pakai akal sehat. Itu padahal yang dipelajari umpama guru besar hukum tata negara ini sama, referensinya sama. Terus sudah dinas Indonesia ini hukum tata negaraan seperti itu. Kenapa kok profesor doktor do eyel-eyelan kan gitu? Kepentingan. Karena kepentingan. Standarnya loh ini loh konstitusi, kenapa kok di eyel-eyel kan? Ya karena ini berkembang dan menguasai, Mas, itu watak dasar. Kalau tidak dibatasi dengan etika, hancur. Ya, tapi secara pribadi saya tidak mungkin hancur, yang penting saya makan. Golek dhewe, omah duwe, udah saya tidak akan hancur. Tapi sebagai negara, institusi sebagai pemerintahan, ya itu akhirnya kan masyarakat sebagai korban. Nah ini. Ya, karena yang namanya budaya itu bebas liar nih, Mas. Saya berpikir juga liar ini. Karena saya punya prinsip mempertahankan juga kok. Saya punya hak untuk mempertahankan hidup saya. Saya punya hak untuk mempertahankan saya berpolitik, berpemerintahan, berekonomi, bersosial. Kan gitu. Kalau saya tidak pertahankan, udah nggak. Pulau jagoan jenengan kira-kira cocok, tak pisu-pisu. Akhirnya kan saya tidak bertahan. Bagaimana kita bertahan? Itu hasil olah pikir kita, akal pikir, akal budi supaya kita bertahan bermasyarakat. Saya bertahan, bisa bertahan berteman dengan jenengan, piye carane? Padahal dia punya pribadi watak seperti bagaimana kita mengelola. Ini budaya, Mas. Ini.
Makanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ini budaya. Bagaimana berbeda-beda ini menjadi satu. Ya. Ini budaya hasil olah pikirnya pendahulu kita. Ya. Disatukan. Oke, gini. Tuh. Mohon maaf Pak Tito. Ya. Jadi kan tadi teman-teman kan sudah ke variabel, ke unsur-unsur budaya. Ya. Jadi kita berbicara pendidikan, konstitusi, pertanian dan sebagainya itu unsur. Lah, unsur kebudayaan. Jadi kita ini dinaungi 7 unsur pokok di dalam tata laksana kita ini berhidup. Apalagi berbangsa, bernegara dalam suatu kelompok. Ini aja 7 unsur pokok. 1, apa toh unsur kebudayaan itu? Sistem ilmu pengetahuan. Nah, berarti kalau sistem ilmu pengetahuan, ruang lingkup pendidikan tadi masuk dalam sistem ilmu pengetahuan masyarakat. Nah, berarti sistem keilmuan kita secara budaya Indonesia, dunia pendidikan kita menurut saya harus dirumuskan kembali. Contoh, sekarang menterinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi Kabupaten Klaten secara organisasi perangkat daerah, Dinas Pendidikan berdiri sendiri, Kebudayaan berdiri sendiri. Kabupaten yang lain beda, kabupaten yang lain beda. Secara undang-undang memang ada. Tetapi secara konstitusi memang arah pendidikan dan kebudayaan sebagai dasar pola pikir masyarakat Indonesia harus dibangun. Perkara nanti kemudian konten-konten muatan lokalnya di dalam kebudayaan Jawa kudu dibiyekke, Melayu dibiyekke, Indonesia Timur dibiyekke. Lah ini harus dibangun dunia pendidikan itu benar-benar yang komprehensif, mempunyai keinginan untuk membangun Indonesia. Nah ini. Jadi jangan sampai kemudian nun sewu pendidikan kita dimasuki unsur kepentingan-kepentingan yang sifatnya justru pembodohan. Lah aneh toh. Pendidikan jane minter kan malah bodoh ke luwe-luwe wesane budaya feodal. Lah ini cilaka lagi. Feodal yang dimaksud adalah adu domba dan sebagainya, pelemahan mental karakter. Maka pendidikan karakter, pembangunan Indonesian Character Building ala Soekarno itu harus kembali dirumuskan. Nah ini wah, gandeng janenge pirang-pirang. Ning intinya itu. Kemudian yang kedua ada sistem religi dan spiritual. Artinya ini juga bisa dikatakan agama atau tidak. Tetapi nanti takutnya ada yang tersinggung. Saya lebih mengatakan unsur kebudayaan itu religi dan spiritual. Nantinya agama ndak gimana. Lah artinya apa? Memang manusia konsep kepada Tuhannya itu memang juga berkembang. Karena manusia merasa hidup di bumi ini kadang ya kebentur-bentur, keneng beboyo, alame banjir, gunungnya meledos dan sebagainya. Dia merasa tertekan sekali suasana batin. Hingga kemudian muncullah konsep spiritual. Bahwasanya manusia itu ada karena ada yang menciptakan. Nah, kemudian ada lagi sistem organisasi dan kemasyarakatannya seperti apa, kemudian sistem bahasa dan sastranya sebagai bentuk komunikasi interaksi seperti apa, kemudian sistem pertanian, sistem teknologinya seperti apalah ini masing-masing bangsa punya. Tetapi ini merupakan tata laksana kehidupan yang mutlak. Kemudian masih ada dua lagi, yaitu sistem ekonomi dan keuangan. Yang terakhir adalah kesenian. Nah ini 7 lingkup ruang kebudayaan ini harus diapakan. Tadi Pak Tio mengatakan iki Klaten arep digawe kepiye, jati diri Klaten arep digawe kepiye minangka strategi kebudayaan ke depan. Kan begitu. Apakah kita masih memakai sejarah kultur kita yang dulu, atau sama-sama ini tradisi yang akan kita ciptakan baru ke depan. Tetapi kita mengandung keyakinan 50-80% konten budaya pewarisan generasi
leluhur kita itu masih sifatnya cocok untuk zaman sekarang. Tinggal nanti dari sisi mana mampu diadministrasi oleh negara atau oleh pemerintah, dan masyarakat sebagai pelaku juga harus benar-benar ini dilakukan. Nah, ini tantangan kita ke depan seperti apa? Memang harus benar-benar kita serius di dalam hal ini. Mengingat apa, Pak? Jadi salah satu unsur kebudayaan tadi adalah sistem teknologinya, bahasanya, dan informasinya. Ini penting pemirsa. Ini saya tekankan kepada seluruh masyarakat di muka bumi ini, terutama Indonesia, terutama Nusantara. Apa? Ingat, zaman sekarang ini adalah zaman fake. Fake. F A K E. Ya, fake. Itu tegasnya palsu. Dunia sekarang ini dunia palsu. Kita tidak boleh percaya kalau trending topik yang ada di medsos itu murni-murni trending. Tidak, itu robot. Saya katakan. Jangan sekali-kali tata laksana kita, pemikiran kita ini diatur oleh robot. Yang namanya Android, yang namanya Apple, produk Google, Baidu, dan sebagainya. Sing dijenengke no zaman kelakon iki nek ngene iki ning ya aja nganti katut. Ha saiki bocah-bocah arep turu, HP ku nendi tek. Tangi turu, HP ku nendi. Nganti mangan lali ora ngombe susu. Mangane ya bersegoro gereh lagi kudu. Ngono lho. Kebiasaan yang berulang-ulang menjadi satu kebudayaan. Karakter Bentuk karakter kan kita kan. Makanya ini pesan saya apa? Ini fake, dunia yang palsu internet ini. Jangan sekali-kali ini menjadi literasi, menjadi rujukan kita. Awake dhewe kena ngeli. Ibaratnya air yang mengalir, kita melu ngeli no zaman kelakone ning aja nganti keli. Nek keli kentir, kuwi ya wis awake dhewe arep dadi bangsa yang bodoh. Maka perlu strategi pemikiran kita secara rasional, angan-angan kita, sing pemerintah mengadministrasi, sing masyarakat melaksanakan, sing penguasa sebagai senter poros kekuasaannya menjadi ketokohan. Sing mahasiswa yo meriset, sing petani yo konsentrasi di pertanian dan sebagainya. Terukur. Nah, kabehmu kudu terukur. Inilah kemudian yang menjadi landasan cita-cita bangsa. Nah, poin yang kedua yang saya katakan, pemirsa semua buka kembali. Ini tahun 2017 pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan sebagai landasan pembangunan nasional Indonesia. Lagi ngerti toh? Kita sudah punya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, ini ngeras-ngerus Bapak Ketua DPRD Klaten ataupun Solo Raya juga ataupun seluruh Indonesia, monggo Undang-Undang Kebudayaan Nomor 5 itu segera dijabarkan di dalam perda-perda penjenengan. Bukan saja untuk roh daripada Undang-Undang Nomor 5 ini saya tangkap memang sebatas masih mengamankan aset-aset kebudayaan saja, wujud fisik, belum pada konsep yang komprehensif teradministrasi dalam budaya birokrasi, budaya masyarakat ini belum. Tapi paling tidak kita sudah bersyukur ada Undang-Undang Nomor 5. Tinggal Pak Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Bupati, Ibu Wali Kota monggo dijabarkan dalam perda masing-masing. Terserah menurut kearifan lokal Nusantara. Sementara itu dulu dari saya, teman-teman. Ya, ini semakin menarik saja teman-teman. Jadi obrolannya Ini baru masalah keluarga ya. obrolannya tadi kan openingnya pada keluarga. Negara itu juga satu keluarga ya Mas Hari. Keluarga dalam Terdiri dari keluarga. ruang lingkup yang lebih besar kan negara kan. Nah, tapi yang jelas di obrolan kita siang kali ini bagaimana caranya kita mensikapi atas perkembangan budaya yang ada di sekitar kita, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, yang lebih luasnya di negara kita. Betul. Begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman sebelum kita closing untuk obrolan kita siang hari ini. Mbak Ika dulu, monggo. Ya. Pak Lito dulu ya, Pak Lito dulu. Pertanyaan apa-apa kan. Setidaknya ini
ada satu rangkuman menurut masing-masing Ya. pihak ya, dari Mbak Ika pendidikan, Mas Ari sebagai aktivis dan pendiri Ari KS Center, Pak Dito sebagai penggiat budaya. Dari obrolan kita ini kan Nun Sewu ada intisari yang bisa disampaikan dari masing-masing sudut pandang. Ini gini, menurut saya memang obrolan seperti ini memang penting sekali, karena mau tidak mau masyarakat dalam menghadapi kesulitan seperti pandemi atau secara ekonomi ke depan juga akan pandemi juga itu. Bukan cuma masalah virusnya. Memang waktu-waktu kita istilahnya seperti apa ya, bisa dikatakan istirahat sebentar kan, ini pandemi kan istirahat sebentar. Ini dimanfaatkan untuk obrolan-obrolan yang positif, biarpun ini nanti Ari KS Center ini sebagai embrio, bagaimana kita bisa mengembangkan, berkembang, tapi tidak menguasai, Pak. Oh tidak, kita tidak butuh kuasa Itu. menguasai. Tapi ini bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat Betul. juga bahwa segala sesuatu memang perlu dirembuk, kan gitu. Dirembuk bareng-bareng, itu budaya musyawarah, piye to menghadapi Sila keempat. kan gitu. Karena saya juga kembali lagi, kalau kita sudah penjenengan Pak Ari kok sila keempat, budaya Indonesia itu sebetulnya pancere, ugerane juga Pancasila sebetulnya. Ya. Bagaimana kita mengimplementasikan gerak langkah kita berkeluarga, bersosial, bernegara, bermasyarakat itu pakai Pancasila, kan gitu. Sebetulnya itu sudah dikokohkan sebagai falsafah, kan gitu. Ya. Falsafah bangsa Indonesia itu Pancasila. Katanya juga sudah disepakati. Tapi kenapa nyuwun sewu sampai sekarang Kak, kita masih bingung mencari jati diri? Lah ini bagaimana pemikir-pemikir budaya, pemikir perilaku, pemikir ahli apapun, bagaimana untuk meriset kembali untuk menghadapi era ke depan. Kalau saya sih nyuwun sewu, berapa tahun lagi sudah pensiun umurnya. Nah, ini saya juga gini, nyuwun sewu. Waya wis cerak loh. Iya, itu. Karena saya juga gini, Mas. Saya tuh memang orang senengnya mung jagongan merenung. Kalau suatu contoh sekarang generasi, sekarang yang ditembak itu kan cuma generasi sudah terlanjur. Tapi yang belum terlanjur terlupakan. Kan gitu. Kenapa kok bangsa Indonesia nyuwun sewu? Sekarang masyarakatnya seperti kelompok ini, kelompok ini. Ini sebetulnya kan salah generasi dulu kan gitu. Ya. Nah, ini bagaimana generasi muda ini dididik supaya ke depan tidak seperti itu kan gitu. Ya. Nah, ini bagaimana pemangku adalah nyuwun sewu, kelompok-kelompok belajar ataupun nyuwun sewu lagi TPA di masjid, di kelompok apapun, tolong disampaikan bahwa sudah putus yang jelek-jelek biar saya anggap jelek gitu gue. Ini generasi, kita kasihan generasi. Saya kira itu karena ya juga semuanya mengandung karena yang namanya budaya itu kalau dipahami akan menyelamatkan bangsa. Budaya itu seperti Amerika itu bisa selamat memang karena budaya sana dua sana biar kan gitu. Kita tidak harus manut sana kan gitu, karena kita hidup dengan kultur, dinamika geografis dan postur secara genetik orang Indonesia seperti ini kan gitu. Yang ora juara lari ya udah enggak perlu kenceng-kenceng juara lari kan gitu, karena memang postur kita tidak mungkin jadi juara lari maraton sedunia kan gitu. Ini maaf kita terukur kan gitu. Yang penting bagaimana negara Indonesia dengan warganya, dengan masyarakatnya selamat. Saya kira itu tujuan pimpinan juga seharusnya seperti itu.
Tidak harus seperti sana, tidak harus seperti sana. Kita punya kultur sendiri. Biar yang penting masyarakat Indonesia selamat dalam keadaan apapun dia bisa bertahan. Lah inilah tanamkan sebagai budaya kultur. Bermasyarakat, bernegara kan harus ada kultur. Tapi indikatornya juga harus ada prestasi loh artinya. Artinya kita juga artinya Ada harus menjadi pencapaian. Kalau pencapaian otomatis Indonesia itu tanpa dididik dulu Mojopahit bisa berhasil, Pak. Yes. Sriwijaya pernah berhasil. Mataram Islam. Mataram Islam berhasil itu kan cuma jagongan kok, Pak. Ayo. Bukan pendidikan, bukan ahli tentara, bukan ahli strategi. Solo karo Yogyo. Nah. Rakyat akhirnya saiki yo ambian. Itu Tapi kan sudah bukan ada budaya, unsur Sek. ini sudah bawaan. Nah, iya. Kita sebagai manusia bagaimana mempertahankan diri di dalam suatu lingkungannya sendiri-sendiri. Ya, Kita tidak perlu jadi orang Amerika di Indonesia, kan gitu. Ya. Betul. Itu saja. Saya orang Mataram loh. Ya. Gitu. Oke, kalau dari sudut pandang Pak Tito sebagai penggiat budayaan, tadi saya bisa merangkum bahwa wis rasah malu-malu liane ya. Iya, kita itu jadi betul. kan, ini Kita kan gitu. punya otak Ya, sendiri kita kan. punya otak sendiri, kita punya apa budaya sendiri, kono Tidak perlu diganti otak Amerika, Oke. Eropa kan gitu. Ya, dari sudut pandang penggiat budaya seperti itu teman-teman. Coba kita dengar dari penggiat pendidikan ini seperti apa ya. Moga Pak Ika. Ya, jadi pendidikan itu kan sama artinya kita membangun peradaban. Nah, peradaban di sini dari jagongan kita tadi itu saya menarik konklusi gitu bahwasanya membangun pendidikan itu membangun peradaban yang memerdekakan. Gitu. Memerdekakan dalam arti kita kembali pada fitrah dan fitrah manusia. Gitu. Jadi Ya. sama seperti Pak Tito, gak usah melu-melu. Karena kita punya latar belakang, punya karakter sendiri, punya faktor genetik sendiri. Nah, untuk pencapaian ya kita sesuaikan dengan apa yang sudah ada di masing-masing kita sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana kita membangun pendidikan itu kalau kita telisik ke dalamnya itu ada sebuah kurikulum, di situ ada penetapan karakter itu semoga nanti tidak hanya menjadi jargon. Ya. Pendidikan berkarakter yang pertama jujur, peduli, gotong royong dan sebagainya itu jangan sampai hanya menjadi jargon semata. Nah, bagaimana kita tetap bisa membangun peradaban itu di tengah dentuman modernisasi, begitu. Singkat saja. Siap. Menarik ini. Jadi kalau bahasa ini Kurikulum. Nanti kita bedah kurikulum. ya, nggak lebih apa-apa. menekankan bagaimana masuk ke dalam sistem pendidikan agar budaya ini menjadi satu nilai produk sendiri, Pak. Iya. Masukkan ke kurikulum. Masuk ke kurikulum. Itu pemerintah dengar kan ya? Oke, tadi dari Mbak Ika sebagai penggiat pendidikan, kita dengarkan dari Mas Hari ini sebagai pendiri KSN, Ari KSN Seperti apa Mas? Intisari dari obrolan kita siang ini. Iya, begini. Jadi kan ya ini harus semuanya itu harus berkeadilan gitu. Kalau jenengan memoderatori teman-teman sekarang saya tak balik bertanya sama jenengan. Oke, gitu. siap. Jangan ngelangel. Ngepek apa ya? Ini standar saja. Begini Mas Sutris, kemudian juga Mas Joy ya, selaku pegiat kebudayaan, aktivis juga media juga jurnalis juga. Saya berbicara globalisasi saat ini ke depan ini kan penuh tantangan. 2021 ini sampai dengan selanjutnya ini terlebih ini kan kena wabah pagebluk aradan COVID-19. Ini yang bikin kita pusing. Iki aslinya iki ulah para globalis yang diciptakan. Apa memang benar Allah menurunkan tentara-tentara yang berukuran kecil mikro untuk menyeimbangkan dunia ini karena wis kebablasan. Yang pelaku sudah kengiwonan utawa kenangan. Artinya perlu di zero. Di tengah pandemi seperti ini, budaya yang bagaimana Mas Tris? Kita sebagai bangsa Jawa, bangsa Nusantara, terutama masyarakat Klaten ki kudu meh kepiye
dari sisi intelektual, dari sisi perasaan, lan dari sisi rogo. Wadak badan kita. Jadi jiwa raga karsa kehendak kita itu kudu piye? Ini tadi kan sebenarnya teman-teman, saya menyampaikan kalimat di awal, tak lempar-lemparkan, aku tak akan closing. Tapi Mas Ari rupanya masih betah ngobrol ini. Iya. Oke, tunggu, sabar ya, nanti iklannya ada. Jadi begini Mas, kalau kita melihat bahasa saya fenomena Ya. yang terjadi saat ini, memang benar. Kalau saya pribadi selalu berpositif thinking kepada Gusti Allah, ya. Karena menurut saya beliau lebih tahu maha tahu lah. Betul. Jadi untuk menata alam semesta ini agar menjadi lebih baik, saya punya keinginan seperti itu. Tadi disampaikan oleh Mas Ari, apakah ini tentara Tuhan yang dikirimkan dalam bentuk mikro? Kalau saya tidak hanya mikro, bentuknya nano, Mas. Iya. Lebih kecil lagi. Iya. Lebih kecil lagi. Yang kasat mata, kalau tidak kasat mata, kalau kita bisa adegan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sebagai orang Jawa, Mas Ari, mensikapi fenomena yang terjadi sekarang ini, ya sudah, kita kembali kepada kita sebagai umat, ya, sebagai umat, sebagai wong Jawa, sing ya kudu njawani, kudu iso ngerteni kahanan sing ana ning kiwa tengah dhewe. Apa to kuwi? Kan gitu. Kita ambil contoh kecil saja lah. Kita kembali ke budaya. Saya perkecil lagi dalam ruang lingkup keluarga. Kalau kita ini sudah mencoba di dalam internal keluarga sendiri kita menghormati yang lebih tua, ya, menyayangi sesamanya di dalam keluarga, dan implementasinya tadi nanti ke kanan kiri keluarga kita, akhirnya akan menjadi luas. Itu kalau implementasi secara pribadi saya seperti itu. Jadi menanggapi apa yang dipertanyakan Mas Ari, kutubi kan gitu kan. Saya seperti itu. Jadi saya akan mengajak diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri untuk mensikapi secara bijak situasi seperti ini. Ya kalau memang ini sudah menjadi satu pandemi, ya bahasanya, pandemi yang sudah seperti ini dan ada aturan pemerintah, ya ayo kita sama-sama jalani secara ikhlas kan gitu. Karena ini tidak berefek ke pribadi, ini sudah ke semuanya. Jadi ramung aku dewe sekeneng kan gitu kan. Makanya harus benar-benar bisa membawa diri, menyadari bahwa hal ini adalah satu cara Tuhan untuk memperbaiki alam semesta. Ya. Kalau saya begitu, Mas Ari. Menzerokan, menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan. Ya, jadi gitu. kalau tadi Pak Ari bilang yang kanan ya ke kananan, yang kiri ya ke kirinan. Nah, kalau Pak Jolesa ini di crop lagi gitu. Iya, saya kecil ya. Iya, karena begini Mbak, kayak lagi. Kalau kita ini sudah bisa mawas bahasanya mawas diri itu, saya kabeh elek wong liya kira penting kok. Iya. Gitu loh. Kowe arep sugih arep kiri ora penting. Ngono loh. Selama saya baik sama sampean arep baik arep ora penting gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah menjerokan diri, mengenalkan awake dhewe mung titahe. Titahe Gusti Allah. Sing kudu nglakoni apa sing dadi suratane takdir. Kan gitu. Jadi ketok jawane tenan iki. Nah, kalau kita menjawabkan seperti itu. Nah, kan gitu. Jadi kalau cak dermo, nderek kersane Gusti. Nah, modelnya mau siji, bismillah Gusti berkahi. Kan begitu. Tagline-nya seperti itu. Tapi saya tetap tidak setuju aja sak-sake lho. Gimana, Mas? Nek ngunjuk nek esuk tetep nganggo susu nganggo keju lho. Aja mangane gurtelo karo gereh pokoke aku. Begini, kalau kita kita membahas tentang kandungan ini kan ini arahnya ke sana. Kandungan yang terdapat pada apa yang kita konsumsi. Kan begitu. Nah, yang terkandung dalam telo itu apa? Protein kan? Ya kan?
protein tidak. Oh, Karbohidrat. karbohidrat. Berarti yang protein berarti yang keju. Ya, protein itu macam keju. Gerah ya. Oke. Nah, artinya begini, karbohidrat tidak hanya didapat dari telo. Ya. Kan gitu sarapan Oh, iya. liyane berarti ono karbohidratnya kan boleh kan. Nah, nek keju ono proteine, gerah ya ono. Wis juga kucing ra apa-apa kan ngono to. Kebanten. Ya, ini cuma sebatas Sanepan. saja Mas Ari. Jadi untuk menanggapi tadi yang disampaikan Mas Ari ke saya seperti itu. Betul, Mas Lista. Ya. Ini saya kembalikan lagi ke jenengan. Sudah, closingnya belum. Intisari dari obrolan kita jenengan menurut jenengan seperti apa ini intisari di obrolan kita? Pak Tito sudah, saya sudah. Iya, karena Mbak Ika sudah, Pak Tito sudah. Terus kita closing. Ya. Terus piknik gitu kan. Betul. Ini dimulai dari awal Pak Tito, Mbak Ika, terus saya closing bentar aja. Siap. Oke, monggo. Pak Tito dulu langsung. Lah udah tadi. Lagi ditambahi pisan gas ben marep. Sithik wae, yo. Kesimpulan monggo. Nggih. Bentar aja. Ya, setelah kita menyimpulkan dari Mas Jailesta, Mbak Ika, Pak Ari, dalam hal ini apa yang diobrolkan ini satu hal saya harus menyimpulkan dan pesan juga. Satu, kita sebagai warga, sebagai makhluk secara pribadi, karena situasi dalam pandemi kita harus berbudaya. Karena di dalam budaya itu mempertahankan diri bagaimana saya tidak mati karena COVID. Waduh, Iya toh? Ya. Nah, Ya. itu kita harus berbudaya. Jadi saya tetap waspada. tetap protokol Yang satu. Yang kedua, sebagai warga negara, sebagai masyarakat saya juga akan mentaati apapun kebijakan Bapak RT RW. Ya. Sebagai warga negara saya juga mentaati aturan PPSM. PPKM, PPKM ya, Iya. PSBB. PSBB, PPKM. Tapi biarpun begitu, memang suka tidak suka memang ini sudah kahanane. Makanya ada garis bawah kon manut zaman kalakone. Manut bukan berarti kentir. Iya. Karena kita sudah berbudi, berdaya lah ini. Bagaimana kita kentir, kita juga bisa bertahan, kan gitu. Orang mung waton ngeli. Dan aku nyemplung kali banjir, aku kudu iso nglangi, kan gitu. Karena akan selamat kalau sampai jauh ke depan. Memang saya selamat karena saya bisa berenang. Lah makanya itu ini memang inti dasar orang bisa mempertahankan hidup itu dari inti saya memang budaya. Budidayane menungso supaya aku ki iso urip. Oke. Ini saya kira itu bagaimana nanti penjenengan bisa mengimplementasikan bahwa manusia memang harus berbudidaya. Virus-virus budaya kita mulai dari sekarang kita sebarkan. Nah, itu. Virus budaya. Itu. Virus budidaya. Nah, betul. Itu. Saya kira Mbak Yu, siap. Ya, Mbak Ika. Kesimpulan ini kesimpulan mau closing kan kesimpulan. Oh gitu ya. Oke. Ya, artinya gini, berbudaya itu intinya kesimpulannya adalah bagaimana kita tetap hidup, berlangsung kehidupan kita, tapi tidak kemudian larut seperti itu ya. Ya, sak ngengkel-ngengkele saya gitu. Sak angel-angele saya itu. Saya tetap pada prokes, tetap menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Tentang PPKM, tentang PSBB, oke, karena kita sekarang memang dalam kondisi pandemi COVID-19, entah itu sebagai konspirasi atau memang sebuah wabah gitu ya. Tapi memang kondisi memaksa kita seperti ini. Tapi juga harus tetap menjadi pribadi yang berbudaya. Berbudayanya apa ya itu tadi, sak ngengkel-ngengkel saya tetap pada protokol kesehatan. Ya. Sudah itu saja. Nah, ini Mas Ari, kita ingin menyimpulkan. Oke, Mas. Terima kasih pemirsa, teman-teman semuanya. Nanti monggo disimpulkan sendiri nggih obrolan kita berempat ini. Unik ya. Ya, mau ben disimpulke dhewe, Nggih. mendak luput.
Nah, tetapi ada poin yang menurut saya kita rekomendasikan kepada penjenengan semua. Yang pertama, nawaitu kita bersama teman-teman ini adalah kita tidak ingin menguasai, kita tidak ingin cari panggung dan sebagainya. Memang menungso ini kon golek panggung ya wajar, tapi kan bukan itu. Kita tidak ingin menguasai, tetapi ingin menebarkan virus-virus kebudayaan ini agar bangsa Indonesia Nusantara ini menjadi bangsa yang luar biasa di seluruh dunia. Nah, caranya harus bagaimana? Saya rekomendasikan kepada pemirsa semuanya untuk apa? Sederhana saja, agar penjenengan tahu lebih detail mengenai ARI KS Center, strategi kebudayaan, aplikasi literasi rasional dan fiksi. Yang pertama, penjenengan baca buku strategi kebudayaan karya C. van Pursen, orang Belanda. Strategi kebudayaan karya C. van Pursen, satu. Yang kedua, penjenengan baca buku karya Kuncoro Ningrat tentang mentalitas budaya dan pembangunan Indonesia. Mentalitas budaya dan pembangunan. Ini karya Kuncoro Ningrat. Kemudian yang ketiga, karena kita ini sudah terbalut di dalam satu kesepakatan di jenenge negara, baca Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dah 3 tok ini saja, penjenengan nanti akan kebawa dalam virus kebudayaannya ARI KS Center. Penjenengan sudah tahu dasarnya. Selanjutnya semoga ini menjadi pelebaran, melebarkan dimensi kita di dalam beberapa sudut pandang, agar tata laksana kehidupan kita menjadi bangsa yang beradab. Begitu ya. Terima kasih. Matur nuwun kanca-kanca semuanya. Yeah. Oke, demikian tadi teman-teman obrolan kita yang hari ini sedikit mengupas tentang budaya. Kalau mengutip dari bahasanya Pak Tutu tadi, budaya ini budidaya, budidaya, survive, bertahan dalam bentuk situasi apapun. Semoga obrolan kita siang hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sebagai moderator tidak ada salah kata juga, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di Tim lain Liputan kesempatan. Kanal Desa Selamat siang. TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.